Halo, kita jumpa lagi di channel Priska Sylvia. Jadi di video kali ini, saya mau kasih tahu 5 kesalahan yang bikin kamu sulit untuk lulus di universitas terbuka. Nonton sampai habis ya. Saya baru saja menerima surat ucapan selamat dari universitas terbuka karena saya sudah menyelesaikan program studi saya di ilmu hukum universitas terbuka. Nah, saya menyelesaikannya itu dalam waktu 8 semester, artinya genap 4 tahun. Nah, dari 4 tahun saya belajar di universitas terbuka, saya menemukan ada beberapa kesalahan dari kebanyakan mahasiswa universitas terbuka yang membuat mereka sulit untuk lulus dari universitas terbuka. Jadi totalnya ada 5 kesalahan yang membuat orang sulit untuk lulus dari universitas terbuka. Apa saja itu? Nah, kita mulai. Yang pertama, mahasiswa menganggap remeh program belajar di universitas terbuka. Banyak mahasiswa UT yang menganggap remeh program belajar di UT. Mereka berpikir bahwa di UT itu kerjanya hanya membayar regis lalu menunggu sampai waktu ujian tiba. Padahal sebenarnya tidak begitu. Belajar di UT sama dengan belajar di perguruan tinggi reguler. Kita tetap harus belajar, kita tetap harus mengerjakan tugas dan mengikuti diskusi-diskusi. Bedanya, mengerjakan tugas, mengikuti diskusi dan belajar di UT itu dilakukan secara mandiri dari rumah, secara jarak jauh. Kita ketemu dengan dosen atau tutornya itu melalui aplikasi online yang ada di komputer atau di laptop. Pada saat pendaftaran, banyak mahasiswa berpikiran bahwa kalau kuliah di universitas terbuka, kita tinggal membayarkan registrasi lalu menunggu sampai waktu ujian. Itu artinya mereka sering menganggap remeh program belajar di universitas terbuka. Kesalahan kedua adalah tidak disiplin. Sebenarnya ini kesalahan yang berlaku untuk semua pekerjaan, bukan hanya belajar di UT. Mahasiswa yang belajar di UT, yang sulit untuk lulus di UT itu biasanya tidak disiplin. Biasanya mereka menunda-nunda waktu untuk belajar, mengerjakan tugas, atau sekedar mengikuti diskusi dan melihat materi pelajaran. Padahal sebenarnya waktu di UT itu sangat fleksibel. Jadi kita diberi waktu untuk mengatur sendiri jadwal belajar kita. Nah, apalagi kalau ada mahasiswa yang kuliah sambil bekerja, pegawai negeri sipil, pegawai perusahaan swasta, atau mungkin ada juga ibu-ibu rumah tangga yang ikut kuliah di UT. Nah, kalau kuliah di UT tidak disiplin, saya jamin kamu pasti sulit untuk lulus. Kesalahan yang ketiga, malas membaca. Karena di UT itu tidak ada dosen yang berdiri di depan kelas dan mengajarkan materi-materi yang harus kita pelajari, kita dituntut untuk membaca sendiri modul-modul yang dibagikan. Jadi kalau mahasiswa itu malas membaca, kemungkinan untuk dia lulus tepat waktu itu kecil sekali. Semua yang diujikan sumbernya itu hanya berasal dari modul-modul yang dibagikan. Jadi kalau malas membaca, kamu pasti akan sulit untuk lulus dari UT. Kesalahan yang keempat, tidak mengikuti diskusi online dan mengerjakan tugas-tugasnya. Kebanyakan mahasiswa malas membuka aplikasi UT-nya, jadi dia tidak mengikuti setiap minggu itu. Padahal setiap minggunya itu ada tugas yang harus dikerjakan, ada diskusi yang harus diikuti. Nah, tugas dan diskusi ini akan mendapat penilaiannya nanti membantu hasil ujian kita. Nah, nilai dari diskusi, nilai dari tugas, dan nilai dari hasil ujian kita akan dikalkulasikan sedemikian rupa hingga akhirnya menghasilkan nilai akhir. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas dan tidak mengikuti diskusi, kamu tidak punya nilai bantuan yang bisa kamu pakai untuk menunjang nilai ujian kamu. Jadi nilainya itu biasanya D, C, ya syukur-syukur kalau D dan C. Malah tidak sedikit mahasiswa yang sering mendapat E saat ujian. Kesalahan yang kelima, tidak aktif mencari tahu. Mahasiswa
tidak aktif mencari tahu informasi terkait program studi yang diikuti. Padahal kuliah di UT itu kita dipaksa, kita dituntut untuk mencari tahu sendiri, untuk belajar sendiri, mencari tahu informasi sendiri, dan mengerjakan tugas-tugas sendiri. Jadi, kalau kita malas mencari tahu informasi-informasi apa yang ada, kemungkinan kita akan ketinggalan informasi penting. Contohnya, informasi tentang kalender akademik. Nah, kalender akademik ini penting untuk kita tahu kapan waktu kita mengikuti tutorial online, kapan kita akan ujian. Jadi kita harus bisa mengatur waktu berdasarkan kalender akademik ini. Kalau kita tidak pernah melihat kalender akademik, kita akan merasa kekurangan waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian. Banyak informasi yang hanya bisa kita peroleh kalau kita mencari tahu sendiri. Informasi tentang IPK kita berapa, informasi tentang aplikasi-aplikasi yang bisa kita pakai untuk memudahkan belajar kita, atau informasi tentang waktu dan tempat kuliah. Kalau kita hanya menunggu informasi yang kita dapat dari koordinator, kita bisa ketinggalan banyak informasi penting yang berguna untuk kita. Jadi, ada 5 kesalahan yang membuat mahasiswa sulit untuk lulus dari UT. Yang pertama, menganggap remeh. Yang kedua, tidak disiplin. Yang ketiga itu malas membaca. Yang keempat, tidak mengerjakan tugas dan tidak mengikuti diskusi. Dan yang kelima, tidak aktif mencari informasi. Padahal, kalau teman-teman bisa menghindari kesalahan-kesalahan ini, saya yakin teman-teman bisa lulus dari UT tepat waktu seperti saya. Banyak mahasiswa yang bilang, kuliah di UT itu gampang. Tinggal bayar regis, lalu ujian, setelah semester ke-8 lulus. Padahal sebenarnya tidak. Tetap ada tantangannya, tetap ada hal-hal yang harus kamu perhatikan dan kamu jaga. Makanya muncullah 5 kesalahan ini selama belajar di UT. Nah, karena banyak yang melakukan 5 kesalahan ini, akhirnya banyak yang bilang di UT itu masuknya gampang, keluarnya susah, alias daftarnya gampang, lulusnya susah. Semoga video ini bisa memberi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman. Jadi teman-teman bisa merubah pola belajar teman-teman, atau juga teman-teman bisa merubah mindset, pola pikir teman-teman tentang UT. Jadi buat teman-teman yang baru mau mulai mendaftar di UT, baru semester 1, semoga informasi ini bisa jadi pegangan untuk teman-teman, supaya teman-teman bisa mengatur pola belajar teman-teman dengan benar dan bisa lulus tepat waktu. Untuk teman-teman yang sudah lama di UT dan belum lulus, saya berharap informasi yang saya beri ini bisa memberi teman-teman pencerahan supaya teman-teman bisa merubah pola belajar teman-teman, jadi teman-teman bisa segera lulus.